Aku bilang sama Tante Dewi, Aunty mama belum dateng gitu, gimana ini? Yaudah Aunty yang masuk nemenin. Tapi kan Aunty takut, aku tuh tahu Aunty tuh kalau operasi tuh udah, aduh udah takut banget. Kalau operasi aja aku dulu yang Aku izin dulu bentar ya, kayaknya di sini aku nggak mau banyak ngomong soalnya ini bintang tamunya keponakannya Dewi. Nah datang sama anaknya takut sama aku. Ya kalau kalau ngomong. Soalnya dia takut sama monster Ya, ini kalau keponakan ngomong Dewi jangan kayak Persik. bentak-bentak gitu, Keponakan dia Dewi takut. Persik yang ya betul ngomongnya itu harus soft spoken. Harus soft spoken. Dia itu kayak Ocanya dia ya. Ocha. Ya, keponakan Dewi Persik ini ya si Rosa Meldianti ini melahirkan anak yang keduanya bernama Karna. Tapi ada cobaan dan ujian, alhamdulillah dia bisa melewati itu semuanya. Kita ingin tahu ujian dan cobaannya itu seperti apa. Langsung saja kita panggil Rosa Meldianti. Sama anaknya lihat. sama ibu sebelah sini aja. Sebelah sini Lu aja. berdiri Ya. sini ya, lu di sana. Oke, ya udah sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Ya, sini lu Kak duduk yang bener lu ya, jangan macam-macam tenang ada Ocha. Ini. Hai. Pegang ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat kemarin Rosa Meldianti melahirkan anak kedua ditemani sama Dewi Persik. Aku harus begini biar anaknya nggak ngeliat. Nih. Ih, punya ade ya sekarang. Itu adanya siapa ya? Soft-spoken, Adanya Naula ya. Namanya siapa? Karena Ade di mana, Dek? Ya? Ade di mana, Ade? Di Ade rumah di ya? mana? Hah? Diam kalian semua. Jadi gimana? Sesar itu kemarin akhirnya. Iya, karena kan yang Alhamdulillah pertama selamat ya. sesar. Jadi kalau udah dari lewat sesar, apalagi itu deket ya udah sesar lagi. Siapa namanya? Karena Fayat Aras. Oh, artinya adalah Pokoknya itu bapaknya yang bikin namanya. Artinya sangat bagus banget. Dia laki-laki yang soleh, terus habis itu dia yang sabar, terus habis itu suatu kesatria yang luar biasa. Nah, lahirannya tanggal berapa kemarin? 29 April. Jamnya? Oh, jam berapa? Siang jam Siang, 1, jam jam setengah 1. Jam Kamu- berapa lebih ya? 1. Datang langsung ke ruang persalinan. Oh Wi. iya dong, aku nungguin anakku sebelumnya sampai proses persalinannya. Sampai beres. Sampai beres pokoknya, terus aku langsung bilang, aduh gue takut udah. Ya, aku liatin loh yang di... Liatin pas disobek. Oh. Aku tuh pertama kali seumur hidup gitu, jadi aku kalau ketemu dia tuh kayak bawaannya kepingin belibet pipis, sakit. Itu bener-bener bikin trauma loh Iya. saya ngelihat itu bener. Karena Awalnya aku tuh aku bilang, Aunty emang yakin mau masuk? Iya aku mau masuk, soalnya mama aku belum datang. Ya, karena kan aku tuh di lebih awal operasinya karena satu aku udah kontraksi rutin, terus habis itu aku udah sakit bagian bawahnya sakit banget yang emang aku udah nggak bisa toleran lagi. Akhirnya dimajuin harusnya dia tuh tanggal 30 gitu. Aku bilang sama Tante Dewi, Aunty mama belum dateng gitu, gimana ini? Yaudah Aunty yang masuk nemenin. Tapi kan Aunty takut, aku tuh tahu Aunty tuh kalau operasi tuh udah, aduh udah takut banget. Kalau operasi aja aku dulu yang harus maju. Prematur ya? Prematur baby karena itu. Iya, jadi aku baru tahu juga kalau misalkan meskipun kurang 2 hari, itu tetap dikata prematur gitu. Meskipun Karena belum waktunya. Iya, karena belum pas hari lahirnya gitu. Terus gimana sekarang si baby karena ini pertumbuhannya? Alhamdulillah sehat, makin menggemoy juga. Karena kan bareng udah di rumah. apa perbedaan hamil pertama sama hamil kedua sayang? Ada bedanya Ada nggak? bedanya nggak? Perbedaannya mungkin kalau hamil pertama full tidur, karena kan nggak ada yang diurus. Cuman bapaknya doang kan, tapi bapaknya udah bisa ngurus diri sendiri. Nah kalau yang hamil kedua ini ada Naula, ada kakaknya. Ya, Jadi tapi bikin kamu stres ya. stres sih. Bukan keluarga yang bikin kamu stres, tapi Mungkin stres itu setelah melahirkannya itu, karena apa? Aku pulang tanpa membawa anak gitu. Itu kesedihan semua para ibu-ibu di luar juga ketika kita habis operasi atau melahirkan, kita pulang ke rumah tanpa membawa anak. Sempat masuk NICU. Masuk NICU. Berapa lama di NICU? Jadi di rumah sakit pertama itu 6 mau 7 harian, di rumah sakit kedua itu 6 hari juga. Kok bisa sampai masuk NICU dan ada 2 rumah sakit Bisa yang masuk berbeda? NICU.
Jadi gini, aku itu sama suami karena udah ada naula ini, memilih untuk rumah sakit yang terdekat deh dari rumah agar kita tidak jauh. Pikirnya kita cari yang terbaik mungkin deh di daerah Jaksel ini gitu. Karena dekat dari rumah untuk riwa-riwinya juga lebih enak gitu. Nah kita pilihlah salah satu rumah sakit itu gitu dengan harapan kita dapat pelayanan yang terbaik mungkin. Aku ambil paket yang paling bagus, pokoknya intinya kita pingin pelayanan yang terbaik lah. Apalagi ini kan menyangkut nyawa kan gitu. Nah tapi di sananya tuh kurang menyenangkannya ini pelayanannya, kurang informatif. Terus habis itu dari pihak rumah sakit itu ketika ada tindakan apapun itu nggak dikomunikasikan dengan orang tua. Anak aku tadi seperti di video untuk lahir dia nangis kan, nangis kenceng terus berat badan 3,3 itu termasuk sehat bugar lahirnya. Tapi ya mungkin juga takdir dari Allah juga. Ada aja kendala mungkin karena dia kurang bulan juga jadinya pernafasannya kurang stabil. Jadi akhirnya dimasukkanlah di NICU. Aku nggak masalah kalau emang seperti itu sistemnya atau anak aku emang butuh perawatan lebih, aku nggak apa-apa gitu sama suami. Cuman yang aku kecewakan ini setiap apapun yang dilakukan gitu sampai anak aku di USG jantung itu ada kelainan jantung loh Kak hasilnya di rumah sakit pertama Dinyatakan ini. seperti itu. Iya, dinyatakannya seperti itu di hasilnya. Tapi aku nggak tahu kapan anak aku itu di USG jantung. Oh jadi nggak dikasih tahu tanpa persetujuan dulu maksudnya? Iya, aku nggak tahu kan posisi aku lagi ngedrop nih, abis operasi gitu. Maksudnya nyambung nggak nyambung. Itu kan di hari pertama tuh. Atau suami kamu dikasih tahu? Enggak. Keluarga yang lain juga nggak Nggak ada. Jadi semua tes sampai tumit anak aku tuh banyak banget tes Sampai yang diambil. banyak jarum di Bekas suntikannya bekas tuh banyak suntikan gitu. Maksudnya Ini ngapain ku tukeran kacamata nih berdua lagi? Tapi ini pembelajaran buat yang ibu-ibu di luar sana ya. Maksudnya kan kita ngelihat anak bayi ini kan kalau bisa bersuara dia akan ngomong. Ini kan tiba-tiba nggak ada yang kasih tahu, tiba-tiba di kakinya itu sudah ada berapa jarum. Kita sebagai orang tua kan ngelihat loh, kok bisa ada 5 ada berapa? enggak ada 10. Tuh, 10 lebih. ada 10. Maksudnya ada tindakan yang... Dikasih ngambil kayak buat ngambil darah gitu. Tuh tes, aku pun nggak tahu gitu, nggak dijelaskan ke aku. Aku posisinya masih ada tuh di rumah sakit selama 3 hari. Harusnya kan sebagai rumah sakit memanggil aku untuk, Bu, ini anaknya mau dites ini, anaknya mau dicek ini nih, Ibu bisa menemani kah atau apa? Aku bersedia kok untuk turun menemani anak aku untuk tes agar dokternya itu menjelaskan detail ke aku, anak aku ini kenapa gitu loh. Komunikasi lah. Ya, gitu tapi itu nggak ada sama sekali sampai aku pulang pun tuh aku tuh nggak dikasih penjelasan apapun. Sampai aku tuh harus nagih dulu, anak aku tes apa aja, mana hasilnya. Lalu? Baru dikirim tuh lewat email. Lah kalau nggak gitu dia nggak ngirim. Kamu sempat protes nggak kenapa dilakukan tes tanpa sepengetahuan kamu dan keluarga? Aku udah protes, tapi ya dia cuma hanya ngomong mohon maaf ya Bu, soalnya ini harus ini gini gitu lah dari rumah Terus sakit. apakah setiap tes itu ada biayanya sayang atau usia itu Ada. ketika kamu lahiran itu segitu biayanya? Jadi gini, kalau untuk di NICU memang akan ada biaya tambahan dari Iya, Ma'am. paket. Iya. Nah, tapi kan aku udah ngambil paket yang buat akunya nih. Di posisi akunya pun itu ada tambahan-tambahan di luar paket itu gitu loh. Jadi yang setelah aku telusurin sama suami gitu, aku telusurin ke corporate-nya rumah sakit tersebut. Terus aku juga tanya sama kenalan aku yang dokter-dokter, ternyata emang rumah sakit itu tuh udah terkenal seperti itu Oke, sistemnya. kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang apa yang dialami oleh Meldi dan juga putranya. Anak kedua lahir prematur. Meldi soroti banyaknya tindakan rumah sakit tanpa persetujuan diduga ada hubungannya dengan Dewi Persik. Tanpa setujuan juga ada hubungannya dengan Maksudnya apa kok dikait-kaitkan dengan kamu? Kenapa harus Ya dikaitkan? enggak kan otomatis kan ini kan anak aku. Kan di rumah sakit itu kan bersama aku Jadi gini, juga. netizen itu ada yang komen. Iya. Mungkin lu dimahalin karena kan di situ ada persitar yang nanggung gitu. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Aku tuh Itu kan jawab, pemikiran-pemikiran orang yang SDM. Ya ini kan anak aku nih sama suami, kan nggak mungkin dong apa-apa onti. Ketika aku udah memilih untuk berumah tangga, berarti itu semua udah tanggung jawab aku Meldi, sama suami. akhirnya ketika kamu protes ya, melayangkan protes bahwa ada beberapa tes tanpa sepengetahuan kamu terlebih dahulu, tanpa persetujuan kamu terlebih dahulu, itu tetap dikenakan biaya atau pada akhirnya biaya tersebut di take out atau dihilangkan dari billing? Tetap ada, bahkan ada momen di mana anak aku itu udah membaik, dia udah nggak pakai alat, itu tetap dihitungnya NICU gitu. Jadi kurang koordinasi lah, intinya rumah sakit itu memang harus diperbaiki dalam segala hal, terutama komunikasi.
Dari komunikasi di unitnya aja sendiri dia kurang komunikasi antara billing sama ruangan, itu dia nggak sinkron. Karena aku menanyakan, aku kan sebelumnya udah konsul nih, aku tanya, ini anak aku kenapa kok turun terus, nggak ada perbaikan. Terus aku tanya, ini kan udah nggak pakai alat apapun itu, udah berarti dia nggak dinicu dong. Oh iya, susternya ngomong, iya dia udah di high care atau turun lah, nggak dinicu lagi. Oh oke. Nah ibu mertua aku cek tuh di billing, ternyata di billing itu dia tetap dihitungannya nicu. Nah dari situ kan dia nggak konfirmasi tuh, dari atas sama bawah emang nggak ada komunikasi. Oke. Jadi di billingnya akan masuk tetap nicu dong di hitungannya gitu loh. Apakah ada permintaan maaf setelah adanya miskomunikasi ini? Awalnya nggak ada, setelah aku bikin story, aku speak up. Jadi karena aku udah ngerasa ini udah nggak bener rumah sakit, aku ambil anak aku pindahin ke rumah Oke, sakit. permintaan maafnya apakah hanya secara verbal atau secara formal? Belum, aku belum menerima minta maafannya dia atau apapun itu. Karena Nggak ada dari pihak rumah sakit. kadang mau ditukar apapun itu juga nggak akan merubah kondisiku yang kemarin gitu. Aku hampir gila Kak, aku hampir stres. Maksudnya ini anak aku ternyata pas aku pindah rumah sakit, hasil jantungnya itu Nggak ada gitu. nggak ada, Semuanya normal. kondisinya tuh normal semuanya gitu. Nggak ada yang seperti di rumah sakit pertama. Rumah sakit pertama kan dibilang kan sakit ini, sakit itu. Jadi sakit katanya kan ono. kalau di rumah sakit pertama itu anak aku itu ada PDA sama PFO. Di PDA-nya itu lumayan besar 2 mili. Oke, di rumah sakit kedua akhirnya diagnosa. Dia ambillah dari satu rumah sakit yang terpercaya dokternya untuk mengecek anak aku jantung. Aman kok jantung, paru-paru, bahkan tekanan paru-parunya tuh lebih bagus dari bayi-bayi biasanya gitu. Semua tuh normal, nggak ada Alhamdulillah apapun. sehat ya, tidak ada Sehat, apa-apa. nggak ada apapun itu gitu loh. Suaranya boleh dikecilin, soalnya kayaknya anaknya tidur tuh. Kayaknya tidur. Oh, ini nama pokoknya. Naula, sepertinya Naula sedang tertidur. Ini lucu banget ya. Bahkan aku berhasil membuat dia tidak menangis pagi ini. Karena dari tadi dia nangis sama aku ya. Ini ngomongin Naula. Naula, kita mau kasih lihat Naula sama adiknya karena seperti apa. Naula bangun yuk Naula. Naula, bangun sayang. Ribut Naula. Aku harus manggilnya Ini gimana? baru bangun tidur. Oke, Kan? Lu aja nanya, Wi. oke. Wi, nanya, Wi. Bilang Gua ngomong, adek, kakak Naula. Ini gimana Naula di rumah sama adeknya gimana? Oh dia tuh untuk umur dia yang 2 tahun, dia ini bisa dibilang cukup dewasa. Dia tuh udah siap menjadi seorang kakak. Adiknya kalau misalnya lagi nangis, ibu, dia kan kalau ngomong susu yus, ibu yus, disusuin adiknya. Pakai botol. Terus tas dielus-elus adiknya, cup. Tapi tadi foto gambarnya di Iya mukanya gitu dikekepin adeknya. Ya, dia kan tidur-tiduran lagi megang ngelus adiknya karena memang tangannya gede, jadi semuka gitu. rauk banget. Iya, dia tuh ngelus gitu, dia lagi nonton TV tuh. Lucu banget sih Naula. Sambil nyusu gitu. Jelas nggak sama adeknya? Enggak. Dari kecil waktu masih karena di kandungan kamu, Aku selalu ngajarin, aku selalu ngomong, ini adek, aku tunjukin video anak kecil bayi. Kamu mau punya ini, mau gitu. Sini duduk sini, duduk sini. ada rencana buat nambah lagi nggak buat Meli? Ada nanti 5 tahun, 6 tahun lagi. 5 tahun sampai 6 tahun lagi. Iya. Terus buat Naulanya sendiri, kalau Naula di rumah dia ngelihat adiknya pasti kan seneng banget, happy banget. Tapi ada tantrumnya nggak sih kalau dia? Enggak, dia tuh ngerti banget. Jadi kalau misalkan aku sama adiknya, dia ntar pergi ke depan TV sendiri gitu. Kayak nyari bapak gitu. Kamu pakai Kayak yang babysitter baik nggak ya? sih? Enggak, dia nggak mau. Jadi dua-duanya nggak ada baby. mereka prinsipnya suami istri itu kerjasama, selalu Oh, aku. teamwork gitu ya. Ya. Iya. Bagus dong. Itu Semuanya bagus, itu diurusin bagus sendiri ya. Keluarga kita nggak ada yang pakai baby sister. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, dari mami, papi, semuanya keluarga, kakak-kakak semuanya nggak ada pakai baby sister. Diurusin ya, tapi Ya. kalau pakai juga nggak apa-apa, itu kan pilihan masing-masing. Ya. Sobat Ambiar ini Naula ini sama seperti maminya, dia punya hobi joget-joget, Suka sama seperti joget. neneknya juga. Ocanya. Neneknya apa? Pegang. Neneknya. Oma cantik. Nenek. Nenek. Aduh, si gemes. Joget dong. Ada apa-apa, it's okay. joget bareng It's okay. Sini sama ibu sini. Ayo sini sayang, sayang. Iya takut. Ya, nggak ada, udah tenang aja, monsternya udah Ocha. Dibangunin. Udah Orang Ocha. udah lagi manis banget, bobonya lagi. Iya. Kesannya tuh gue monster banget dari sini dah. Iya takut. Jangan terlalu dekat ya ke situ. Iya takut. Jangan terlalu deketin, maksudnya apa gue? Iya sayang. Jangan. Sayang. Nggak mau sama lu, Kak. Wi, lu suka ngajarin dia joget nggak? Ocanya neneknya suka ngajarin dia joget? Kan kalau misalkan kalau aku di panggung selalu tuh mamanya itu
kasih lihat tuh Ocha lagi nyanyi. Jadi goyang-goyangnya tuh ngikutin. Goyang segala macam goyang kamu. Iya. Ah. Gitu loh. Nanti kalau aku dari TV tuh Ocha gitu. Udah jago apa aja nah kamu? Hah, jago joget, dia jago nyanyi. Iya. Adanya dinyanyiin mulu. Ntar di samping adanya dia nyanyi cicak, cicak, Coklat di mana coklat? dinding gitu. Permennya ini permen. Untuk anak umur 2 tahun dia aktif. Mana permennya? Cukup aktif. Aktif. Pernah ngelihat Ochanya nyanyi langsung di panggung itu nggak? Kamu pernah bawa dia? Nyanyi kan dia waktu di acara nikahan adik ipar aku, nyanyi dia berdua sama Ocha. Wi, kamu waktu kecil kayak dia juga nggak, Wi? Iyalah pasti satu turunan kita semua suka nyanyi. Satu turunan suka nyanyi. Paling coba dong suruh nyanyi dong, mungkin nggak? Ya, Nyanyi atau joget kasih coba? mic-nya, ya. Coba. Apa sayang? Takut ya. Ya Omnya pergi ya. Meldi, tapi kamu kan sebagai Ya coklat ya enggak sayang. Meldi sebagai ibu. Wih. Aduh galau udah. Iya. Sebagai ibu muda ya, cara parenting kamu tuh seperti apa kalau ke anak-anak? Cara Yang parentingnya penting Meldi. aku tuh nomor 1 dia makan harus teratur. Oh. Ini nak. Tidur harus Sayang, teratur. Ini, Nah Nak. selebihnya ya dia biar Main. seperti layaknya Buka anak ya, kecil. buka nih, gitu. dibuka Karena ya. kan kalau kebanyakan yang dari teman-teman aku Ini itu anaknya itu kayak lupa makan sampai dibiarin gitu. Terus aku yang penting itu sih, karena kalau misalkan dia makan teratur, tidur teratur, imunnya kuat, dia jarang sakit. AC, Nah, anak kecil gampang sakit kan. AC eksklusif nggak? Asi eksklusif. AC eksklusif. Apa yang berubah dari seorang Meldi setelah punya 2 anak sekarang ini? Ya pastinya badan ya. Kalau yang lain nggak ada yang berubah. Dulu soalnya kurus banget. Iya, dulu langsung Ya gampang lah, kan tergantung suaminya. Suaminya sukanya dia montok. Iya. Jadi kita itu tipe-tipe istri yang tanya sama suami dulu. Kamu suka kita yang montok atau kayak gimana? Kalau dia suka kita montok ya kita montokin. Iya. Makanya dulu waktu Dewi bersuami montok ya. Meldi, sekarang kita mengajaki kamu bermain dalam ambiar dalam dilema. Oke Meldi, sini. Iya. Ibu. Iya. Tapi jangan nangis ya. Di sana Nanti- dulu kasihan, sana pergi. Ya. Diusir udah. gua. Hah, renah. Udah hilang, udah nggak ada. Stop. Ya, stop. Oke, sekarang Meldi, lebih pilih dikenal karena sensasi yang bikin dihujat banyak orang atau dicap numpang ternak dari nama besar anti Dewi Persik biar banyak job? Milih numpang tenar atas nama Dewi Persik deh Iya, benar. daripada dihujat, ya kan? Iya benar. Dan banyak job ya Iya kan? kan? Cup sayang, Cup nggak? Nih lihat nih. Itu udah nggak ada ngomong. tuh. Udah nggak ada. Udah nggak ada, nggak ada. pesannya Udah karena hilang gua. monsternya. Udah hilang. Monsternya udah hilang, Cup. monsternya. Lebih pilih ada coklat. Ya, coklat. Lebih pilih kerja siang malam demi masa depan anak atau punya banyak waktu buat anak tapi keuangan pas-pasan. Punya waktu buat anak yang banyak karena untuk keuangan aku ditanggung suami. Masya Allah. Jadi aku full sama anak. Ya intinya keluarga nomor 1 lah ya. Oke. Ini sayang nih. Ini Dikasih coklat nih. Nih. Iya pintar. Ini sayang. Iya pintar. Pilih tinggal bareng mertua dengan ekonomi serba kecukupan atau ngontrak bareng suami dengan ekonomi serba kekurangan. Ngontrak bareng suami karena rezeki itu mengikuti. Walaupun kekurangan nggak apa-apa ya, tapi yang penting kan rezeki Ya, rezeki usaha itu pasti berdua. ngikut kok. Oh, bagus. Pilih suami cuek, dingin tapi selalu ada kalau kamu butuh, atau suami act of service, bucin tapi posesif dan cemburuan. Yang kedua, Iya dong, suamiku itu semua sebenarnya ada di suamiku. ya. Dia kadang cuek, kadang service. Jadi maunya ini harus pilih tapi salah satu. Lebih pilih suami cuek dingin tapi Yang selalu ada bucin, posesif, cemburuan itu aja deh. Mana cerita HP kopi. Pilih nurutin kemauan suami untuk punya anak lagi atau fokus membesarkan 2 anak. Untuk sekarang fokus membesarkan 2 anak, 5 tahun lagi baru punya anak lagi. Nanti soalnya tadinya 3. Oh, jadi sekarang fokus dulu membesarkan Iya, 2 anak. 2 anak. Oke, sayang. Oke sayang. Udah. Yo belum? Udah belum? Ayo. Udah. Kau lah. Kita kembali saat lagi tetap di pagi pegang.